Assalamualaikum anak-anak. Semoga hari ini kalian selalu sehat ya. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Materi dalam pembelajaran kali ini adalah konflik pergolakan berkaitan dengan ideologi. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita simak tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konflik-konflik atas dasar ideologi yang pernah terjadi di Indonesia antara tahun 1945 hingga 1965. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya menyelesaikan konflik atas dasar ideologi yang terjadi antara tahun 1945 hingga 1965. Ketiga, peserta didik mampu menelaah akibat yang ditimbulkan oleh konflik atas dasar ideologi antara tahun 1945 hingga 1965. Oke, sebelum kita ke materi inti hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali materi yang sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu. Baik anak-anak, minggu lalu kita membahas tentang pengertian integrasi. Oke, ada yang masih ingat? Integrasi itu apa ya? Ya, bagus. Integrasi adalah pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi integrasi itu artinya adalah penyatuan atau pembauran. Nah, menurut seorang ahli yang bernama William, integrasi artinya penyatuan bangsa atau suku berbeda dari suatu masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh untuk menjadi satu bangsa. Oke, lawan kata integrasi adalah disintegrasi atau perpecahan. Baik anak-anak, berikutnya integrasi nasional atau bangsa adalah usaha atau proses mempersatukan perbedaan-perbedaan dalam suatu negara berdasarkan bahasa, daerah, sejarah, tanah, dan tujuan yang sama sehingga tercapai keserasian dan keselarasan nasional. Itu adalah pengertian integrasi nasional. Nah, anak-anak, apa sih pendorong integrasi nasional Indonesia? Ada yang tahu? Oke, ini adalah 4 faktor pendorong integrasi nasional Indonesia. 1 adalah perasaan senasib dan mempunyai tujuan yang sama. Kedua, persamaan nasib dalam sejarah. Ketiga, keinginan bersatu. Keempat, rasa cinta tanah air dan bangsa atau yang sering kita dengar adalah nasionalisme. Nah, selain ada faktor pendorong, juga ada faktor penghambatnya. Oke, apa sih faktor penghambat integrasi nasional? Ada yang tahu nggak? Ya, betul. Salah satunya adalah adanya sifat etnosentrisme. Ada yang tahu apa itu etnosentrisme? Oke, kalau kalian masih belum tahu arti etnosentrisme, silahkan kalian cari, dan kalau sudah menemukannya, silahkan kalian tulis di buku tulis ya. Oke, faktor penghambat yang kedua adalah tidak meluasnya pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Nah, itu tadi anak-anak mengenai pembahasan minggu lalu. Ada yang masih ingat? Pemberontakan apa saja? Ya betul, pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, pemberontakan DITII, dan pemberontakan G30 SPKI. Yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun.
Sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah loh, yang kebetulan memang dikuasai oleh golongan kiri. Pada 18 September 1948, PKI membentuk Front Nasional. Pada tanggal ini juga, Musso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Awal pemberontakannya, PKI itu membunuh para pejabat pemerintah loh, dan para pemimpin partai yang anti komunis. Juga mereka membunuh para santri. Tokoh utama pemberontakan PKI Madiun adalah Musso dan Amir Syarifuddin. Ada juga loh tokoh PKI muda pada saat itu, yaitu Aidit dan Lukman. Hasil melarikan diri. Nah, mereka inilah kelak yang akan mempelopori peristiwa gerakan 30 September 1965. Nah, anak-anak, menurut kalian bagaimanakah kira-kira akhir dari pemberontakan PKI Madiun ini? Kan kalian tuliskan di buku tulis beserta hal penting apa dari peristiwa pemberontakan PKI Madiun bagi sejarah Indonesia di kemudian hari. Yang kedua adalah pemberontakan DITII. Pemimpinnya adalah Kartosuwiryo. Latar belakang dari pemberontakan ini adalah kekecewaan terhadap hasil dari perjanjian Renville. Salah satu keputusan Renville adalah pasukan Republik Indonesia dari daerah-daerah yang berada di dalam garis Fanuk harus pindah ke daerah yang dikuasai Republik Indonesia. Nah, divisi Siliwangi dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Akan tetapi, laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosuwiryo tidak bersedia pindah dan malahan membentuk Tentara Islam Indonesia. Nah, ini Kartosuwiryo menyatakan pembentukan Darul Islam, DI, dan TII atau Tentara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949. Perkembangan selanjutnya, DITII ini menyebar ke berbagai daerah dengan cepat. Beberapa daerah yang menjadi basis pemberontakan DITII selain Jawa Barat yaitu Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Nah, berikutnya adalah penumpasan. Anak-anak, silahkan kalian tuliskan bagaimana pemerintah menumpas pemberontakan DITII ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian anak-anak. Terima kasih. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.